baik beriman yang taat ataupun tidak beriman, semuanya diberikan oleh Allah rezeki. Allah yang maha penyayang, sayangnya tidak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur, abdan syakur. Jika kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah pun akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah pun akan tambah. Tapi sebaliknya, jika kita termasuk hamba-hamba Allah yang engkar, yang mengingkari nikmat Allah, ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan bagi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan selalu berselawat kepada Rasulullah di padang mahsyar, di akhirat nanti kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah Ramadan kita pada malam hari ini, 3 nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam sebuah buku yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bab 3, dijelaskan di sana ada 3 nasihat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat itu tentunya untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma sita fa innakal mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau di dunia ini sesuka hatimu, tapi ingat, engkau akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintai apa saja yang engkau sukai, tetapi ingat, apa yang engkau cintai itu, apa yang engkau sukai itu akan berpisah denganmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah, bekerjalah, tetapi ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita memang hidup di dunia ini bebas memilih mau menjadi orang muslim yang taat atau hanya sekedar KTP saja boleh. Bahkan mau jadi orang kafir munafik pun bebas. Tetapi ingat, kita hidup di dunia tidaklah lama. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ketika kita bandingkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, yaumin kana min qadaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Allah rahasiakan 3 hal tentang kematian. Yang pertama, waktu. Hari apa, tanggal berapa, tahun berapa
tidak ada kita yang tahu. Yang jelas apabila dia datang, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau sesaat. Makanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan tentang kematian itu. Imam An-Nawawi dalam kitab Sahihul Ibad tadi juga dijelaskan di bab 2. Kalau kita mati, kalau kita meninggalkan dunia ini, hendaklah membawa 2 hal. Apa yang mesti kita bawa? Yang pertama, amal soleh. Bulan Ramadan Allah sediakan untuk kita. Bulan Ramadan tidaklah selamanya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Maka orang yang beriman tentunya tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan itu, mempersiapkan dengan matang, melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu, karena itulah bekal kita, amal yang soleh. Kemudian yang mesti kita bawa adalah teman yang soleh. Kita ada orang yang beriman itu sebelum datang Ramadan sudah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum azan sudah datang di masjid, sholat berjamaah, jamaah tetap, selalu dia datang. Tetapi ada juga jamaah muslimah, ketika bulan Ramadan dia datang, tapi di luar Ramadan dia hilang lagi. Teman yang soleh nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang soleh itu bisa jalan-jalan, penduduk surga bisa jalan-jalan. Kita sering sholat berjamaah di Masjid Nurul Salam, kok tidak nampak teman awak itu? Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kok belum datang dia masuk surga ini? Lalu orang yang soleh dan soleh itu jalan-jalan ke neraka, ternyata sedang diazab di sana. Lalu minta, itu teman saya, dia orang baik, maka dikeluarkan. Maka bertemanlah kita dengan orang-orang yang soleh. Yang tidak perlu kita bawa adalah 2 hal juga, yaitu dosa. Janganlah kita bawa dosa. Ramadan Allah sediakan buat kita untuk meleburkan, untuk minta ampun segala dosa yang selama ini kita lakukan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh perhitungan, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Janganlah kita bawa dosa. Kemudian yang kedua yang tidak perlu kita bawa adalah musuh. 1000 teman itu terlalu sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasul bertanya, "Ya sahabatku, tahukah engkau orang yang bangkrut nanti?" Maka jawaban sahabat berbeda-beda. Ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya emas, tidak punya berlian, orang yang berdagang merugi dia. Itulah sesungguhnya orang yang bangkrut," jawaban sahabat. Tapi apa jawaban Rasulullah?
Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dia bawa, tetapi ternyata dia pernah menyakiti saudaranya, pernah memfitnah saudaranya, pernah menggunjing saudaranya. Maka yang pernah difitnahnya tadi datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amal ibadahnya dikasih kepada orang yang dibenci tadi, yang dimusuhi tadi. Tidak cukup itu, datang lagi saudaranya, maka diambillah semua dosanya. Orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka. Itulah kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Anil mufis. Janganlah kita punya musuh di dunia ini. Hendaklah kita seperti tangan. Tangan ini kiri dan kanan selalu mereka bekerja sama, dan mereka selalu ikhlas, tidak pernah mengeluh tangan kanan dan tangan kiri kita. Bersaudara hendaklah seperti itu. Jadi Allah rahasiakan waktunya. Sebelum itu maka mari kita bawa dua hal, dan jangan kita tinggalkan dua hal itu. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Adakah kita tahu di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siap tak siap, tua muda, sehat, sakit, semuanya akan mati. Semuanya akan dipanggil banjiun. Banjiun. Siapakah banjiun itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini ku banjiun lah mulai menelepon awak. Lado tando-tandonya apa tuh? Oh, gigi dulu lai lengkap, kini lah mulai tangga cie-cie, lah mulai jarang. Kalau dulu rambut awak hitam, kini lah mulai putih cie-cie. Dulu kulit awak kotakam, kini lah mulai kandua. Dulu sholat awak tegak, kini lah mulai pakai kursi roda bahkan bungku. Lah mulai bunyi-bunyi, itu tandanya telepon banjiun lah mulai tiba. Hendaklah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ajal ini dekat sekali. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Pertanyaannya adalah, andai kata hari ini adalah hari terakhir bagi kita, besok tidak ada lagi, apa yang akan kita lakukan? Tentu yang menjawab diri kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mematikan kita di tempat yang terbaik. Kok dapat di masjid, di kampung Ambo, Bapak Ibu kaum muslimin sedang khutbah Jumat. Lalu selesai membacakan rukun, langsung jatuh, langsung mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adolo tetangga sedang lalu tidak jago-jago lagi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau tidur itu hendaklah kita berwudu. Kemudian kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Sebentar lagi akan lewat di hadapan kita ahli surga. Hari kedua sama, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita ahli surga. Dilihat oleh sahabat, ternyata yang lalu itu adalah orang yang sama. Hari ketiga juga begitu, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita ahli surga.
Lalu Amr bin As penasaran, apa sih amalan sahabat ini sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dia ahli surga. Minta izinlah untuk menginap di rumahnya 3 malam. Diselidiki, ternyata amalannya biasa-biasa saja. Sholat malam biasa saja, baca Quran biasa saja. Sampai hari ketiga, Amr bin As sudah mau pamit pulang. Lalu dia langsung bertanya, wahai sahabatku, aku datang ke sini karena penasaran. Apa sih amalanmu sehingga Rasul mengatakan engkau adalah ahli surga? Apa katanya? Saya tidak tidur sebelum saya maafkan kesalahan saudara-saudara pada itu. Jadi sebelum tidur amalannya adalah memaafkan kesalahan saudaranya pada hari itu. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Yang ketiga, Allah rahasiakan caranya. Apakah dengan sakit, tua, atau tiba-tiba saja? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas kita harus siap menghadapi malaikat maut. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tawi rahimakumullah. Nasihat yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintai apa saja yang engkau sukai di dunia ini, tapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Mencintai keluarga silakan, mencintai harta benda, pangkat dan jabatan silakan, tapi ingat, yang namanya jabatan, yang namanya pangkat tidaklah selamanya. Kalau kini jadi bupati atau wali kota atau gubernur, presiden cuma 2 periode, 2 periode, ketiga periode di demo aliran. Tidaklah selamanya. Suka tak suka, kalau bukan kita yang meninggalkan mereka, yang akan meninggalkan kita. Maka janganlah dengan dunia ini kita sampai memasukkan dalam hati kita, sehingga kita lupa akan kehidupan akhirat. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta, kepada keluarga, kepada pangkat dan jabatan, sehingga melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah, beramallah engkau di dunia ini, tapi ingat, apa yang engkau lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Saat menulis itu sang imam, tinta penanya itu jatuh, lalu lalat datang menghampiri, meminum tintanya imam tadi. Ketika dalam mimpinya itu dia masuk surga, lalu ditanya, wahai imam, dengan apa engkau masuk surga? Mungkin karena hafal Al-Quran, mungkin banyaknya kitab yang kukarang, ribuan hadis yang kuhafal, banyak muridku. Tetapi ternyata dia masuk surga karena dia biarkan makhluk Allah bernama lalat meminum tintanya. Itulah menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia masuk surga. Maka jangan pernah kita remehkan sekecil apapun kebaikan itu. Sebaliknya jangan pernah kita remehkan sekecil apapun dosa, karena biasanya kita jatuh bukanlah karena batu besar, tapi kita jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Maka teruslah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan,
Rasulullah sebagai seorang yang maksum, terbebas dari dosa, tidak kurang dari